这比机械武馆总占尽了一小部分。儿子，不知道多少，你们该有自报。3000米。 下来了。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Swelesar bagian ke-75, yang dimana pada cerita sebelumnya pemimpin Hong telah menyumbangkan pesawat prasejarah miliknya untuk diledakkan bersama bom nuklir ke arah monster tanduk emas, karena hanya pesawat prasejarah milik pemimpin Hong yang dapat menahan serangan laser dari monster tanduk emas. Sedangkan Lo Feng meminta izin kepada seluruh petinggi yang berada di rapat meminjam catatan arkeologi kuno yang mereka miliki, yang dimana permintaan Lo Feng langsung disetujui oleh mereka semua, dan Lo Feng mendapatkan banyak sekali catatan arkeologi kuno. Setelah mendapatkan catatan tersebut, Lo Feng bersama Babata sama-sama mulai meneliti seluruh catatan arkeologi tersebut untuk mencari tempat peradaban kuno yang cocok untuk mencari senjata alien dari pesawat luar angkasa. Sampai diskusi bersama Babata menemukan peradaban kuno yang diyakini memiliki senjata alien, yaitu berada di peradaban kuno nomor 12, sekaligus menjadi salah satu dari 3 peradaban kuno paling berbahaya. Sebelum melakukan perjalanan ke peradaban kuno, Lo Feng bertemu dengan Komandan Li sebentar. Dan sekarang langsung saja kita membahas cerita dari serial Donghua Swelesar bagian ke-75. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng bersama Komandan Li sedang berjalan-jalan di tengah kota sebelum Lo Feng pergi ke reruntuhan peradaban kuno nomor 12. Di sana Komandan Li memberitahu kalau 5 negara besar sekarang sudah memulai rencana warisan manusia secara diam-diam karena mereka sangat pesimis tentang perlawanan terhadap monster tanduk emas. Lo Feng yang masih belum paham dengan jelas apa itu proyek warisan manusia bertanya kepada Komandan Li. Komandan Li menjelaskan kalau negara sudah mempersiapkan kontrol militer untuk menghadapi situasi seperti ini. Mereka menyediakan persediaan makanan secara rasional, membangun tempat perlindungan, serta membangun pesawat luar angkasa dan banyak lagi. Semua itu dilakukan untuk memastikan bahwa umat manusia dapat melanjutkan kehidupan mereka tanpa harus punah. Lo Feng yang mendengar itu marah dan ia tidak akan membiarkan jika manusia hidup di keadaan seperti itu. 建造太空船等，修建庇护所，能延续下去。 为的是确保人类的火种，这样的传承计划，我不想看到人类的未来。 是大涅槃。 Komandan Li memberitahu kalau rencana manusia bukanlah pertama kali dilakukan. Dulu waktu era Nivarna mereka juga telah melakukan rencana ini, yang dimana dulu waktu Jenderal Li masih kecil ia mengalami masa-masa hidup yang sangat berat di era Nivarna. Terlebih lagi ibunya terkena virus misterius yang muncul bersamaan dengan para monster. Yang sangat disayangkan ibu Komandan Li sudah tidak bisa terselamatkan. Sedangkan sang ayah juga harus berjuang untuk menghadapi para monster yang selalu menyerang sampai banyak memakan korban jiwa. Karena para umat manusia sudah pasrah dengan penyerangan para monster dan wabah virus yang semakin mengganas, pihak manusia memutuskan untuk meledakkan separuh bumi dengan bom nuklir. Orang-orang yang berasal dari keluarga militer serta beberapa persen dari penduduk biasa mengungsi ke dalam tanah, termasuk Komandan Li yang masih kecil. Sedangkan orang-orang biasa yang tidak mendapatkan izin pengungsian harus rela mati bersama di bawah hujan bom nuklir.
Semenjak melihat banyak orang yang menderita di zaman tersebut, Komandan Lee memiliki pendirian untuk bisa selalu melindungi semua orang agar mereka tidak merasakan hal yang sama seperti apa yang ia lihat. Bahkan setelah insiden pengeboman tersebut, Komandan Lee yang masih di bawah umur mendaftarkan diri sebagai anggota militer. Dan untungnya setelah 30 tahun dari kejadian itu, manusia telah banyak berkembang dengan munculnya para dewa perang dan banyak pertahanan militer yang dilengkapi dengan senjata canggih untuk menghadapi para monster. Namun perkembangan manusia juga diikuti oleh para monster. Setiap tahun para monster selalu muncul dengan bentuk yang berbeda-beda serta kekuatan yang lebih meningkat. Sekarang merupakan perlombaan bertahan hidup bagi mereka semua. Komandan Lee yang sudah tua sangat berharap kepada para pejuang muda untuk dapat melanjutkan perjuangannya dengan lebih baik agar bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Terlebih lagi, Komandan Lee telah senang dengan kemunculan seorang anak muda yang sangat berbakat seperti Lo Feng, karena di umurnya yang sangat muda ia telah dapat menjadi seorang dewa perang terkuat nomor 3 setelah pemimpin Hong dan dewa petir. Lalu tak disangka Komandan Lee memberikan kalung ID militernya kepada Lo Feng sebagai pertanda kalau harapannya telah diwariskan kepada Lo Feng agar Lo Feng dapat melanjutkan harapan dari Komandan Lee. Kemudian Komandan Lee harus segera pergi dari sana karena ia mendapatkan panggilan tugas. Lalu Komandan Lee memberikan hormat kepada Lo Feng dengan menyebut Lo Feng sebagai Mayor Jenderal. Kemudian setelah itu Lo Feng langsung berpamitan dengan Xu Xin, adik serta kedua orang tuanya, karena Lo Feng akan segera pergi ke reruntuhan peradaban kuno. Dan setelah itu Lo Feng langsung pergi menaiki jet otomatis pintarnya menuju ke peradaban kuno nomor 12. Setelah beberapa lama perjalanan di dalam jet kaisar, Lo Feng mendapatkan panggilan dari pemimpin Hong, yang dimana pemimpin Hong ingin memberitahu rencana yang telah mereka buat dalam penyerangan kepada monster tanduk emas. Penjelasan pemimpin Hong dimulai dengan batasan penyerangan dari raksasa tanduk emas yang dapat meluncurkan devor atau hembusan cahaya. Jika hembusan tersebut diluncurkan, maka mereka akan meledakkan bom dari jarak kejauhan. Lo Feng yang mendengar itu bingung, bukannya kemarin mereka semua sudah tahu kalau bom diledakkan dari jarak yang jauh tidak akan bisa menyakiti monster tanduk emas. Pemimpin Hong menjelaskan kalau itu hanyalah untuk tipuan, karena jika mereka meledakkan bom itu di jarak yang dekat, maka monster tanduk emas akan tahu kalau bom mereka sangat berbahaya terhadap dirinya dan ia bakalan langsung menghindar dengan kecepatan supernya. Jadi rencana mereka akan menggunakan bom atom terlebih dahulu kepada monster tanduk emas. Setelah monster tanduk emas lengah, maka mereka akan meluncurkan bom nuklir yang asli tepat di hadapan monster tanduk emas. 那我们就在距离外引爆核弹。金角巨兽发动吞噬有距离限制它周围爆炸，而没有伤到它。如果有足够数量的僚机，就有机会携带最大当量的。Lo Feng yang mendengar itu merasa kalau rencana pemimpin Hong sangatlah cerdas, terlihat sederhana namun memiliki hasil yang jelas. Lalu pemimpin Hong memberitahu informasi terbaru tentang monster tanduk emas, yang dimana sekarang tanduk emas telah menghancurkan semua pangkalan militer di Amerika, dan tanduk emas sekarang sedang menuju ke wilayah Eropa. Lo Feng yang mendengar itu pun sangat terkejut karena dengan waktu yang sangat singkat ia telah meratakan Amerika, negara yang terkenal memiliki kekuatan militer terkuat. Setelah melihat data ini, pemimpin Hong sangat yakin jika monster tanduk emas akan dapat menghancurkan bumi dalam waktu 7 hari. Setelah itu tidak akan ada yang bisa selamat dari ancaman monster tanduk emas. Jadi mau tidak mau pemimpin Hong harus memajukan rencana serangan bom nuklir malam ini. Namun karena rencana yang mendesak, pemimpin Hong membutuhkan pesawat super cepat untuk bisa datang ke pangkalan militer sebagai umpan untuk menghadapi tanduk emas. Pemimpin Hong meminta kepada Lo Feng untuk bisa membantu mereka dengan permintaan pesawat cerdas Lo Feng. Lo Feng tanpa basa-basi langsung menyetujuinya dan memberikan otoritas jet cerdas Lo Feng kepada pemimpin Hong. Lo Feng pun sekarang harus melanjutkan perjalanan ke reruntuhan peradaban kuno nomor 12 dengan terbang. Yang lalu Lo Feng bersiap-siap memakai baju zirahnya yang telah menyatu dengan rotan Rebing Cloud. 我现在就把战机权限。
Dan setelah Lo Feng keluar dari pesawat, Lo Feng memberikan ucapan selamat tinggal kepada pesawat pintarnya bernama Nomor 1 untuk bisa melakukan misi terakhir bagi umat manusia. Jet otomatis Lo Feng menjawab dari program AI kalau ia senang bisa melayani Lo Feng sebagai tuannya. Dan setelah mengucapkan terima kasih, ia pun pergi meninggalkan Lo Feng. Lalu Lo Feng pun dengan segera melanjutkan perjalanan ke peradaban kuno dengan terbang menaiki senjata andalannya Heaven Forbidden Shuttle yang sudah lama tidak kelihatan. Di perjalanan, Babata menyampaikan kalau Lo Feng sekarang telah berada di atas permukaan laut dengan ketinggian 5.100 meter, sedangkan peradaban kuno berada di bawah laut yang berjarak 3.300 meter dari Lo Feng. Setelah mendengar informasi Babata, Lo Feng langsung menyelam ke dalam laut. Baru saja menyelam, para monster laut sudah merasakan keberadaan Lo Feng dan mereka mengejar Lo Feng dari belakang dengan jumlah yang sangat banyak. Lo Feng pun dengan mudah dapat mengalahkan mereka semua dengan senjata Heaven Forbidden Shuttle miliknya. Babata kembali memberitahu kalau jarak Lo Feng sekarang sudah berada di 2.500 meter dari peradaban kuno nomor 12. Namun semakin lama Lo Feng menyelam, Lo Feng sudah bisa merasakan tekanan air yang sangat kuat menghimpit tubuhnya. Lo Feng yakin jika seseorang berada di tingkatan planet juga tidak akan bisa menahan tekanan air seperti ini. Untungnya berkat Lo Feng yang memiliki zirah Cloudvine serta dilapisi zirah Dewa Hitam, Lo Feng dapat sedikit tenang dengan tekanan ini. Setelah sampai di dasar laut, Lo Feng mulai menggali tanah dengan senjata Heaven Forbidden Shuttle-nya. Di tengah penggalian, Lo Feng bertanya kepada Babata dari mana Babata bisa mengetahui kalau reruntuhan peradaban kuno nomor 12 berada di bawah sini. Apakah Babata mendapatkannya dari data manusia, kata Lo Feng. Babata menjawab kalau ia tidak mendapatkannya dari data manusia, melainkan dari sinyal reruntuhan peradaban kuno secara langsung. Jadi sekarang bisa dibilang Lo Feng merupakan satu-satunya umat manusia yang pertama kali datang di peradaban kuno nomor 12. Setelah menggali cukup dalam, akhirnya mereka telah sampai di reruntuhan kuno nomor 12 yang terlihat merupakan pesawat luar angkasa yang telah rusak tenggelam di dalam dasar bumi. Lo Feng mulai menganalisis semua barang-barang yang ada di sana untuk mencari persenjataan alien dengan kekuatan spiritualnya. Lo Feng pun sangat kagum dengan ukuran dari pesawat ini yang memiliki ukuran sangat besar melebihi markas utama mereka. Setelah mendapatkan data-data yang lengkap, Babata sudah yakin secara pasti kalau pesawat luar angkasa ini merupakan kapal induk milik Starfleet. Namun di saat itu Lo Feng mendapatkan notifikasi kalau rencana pengoboman nuklir baru saja dimulai. Di ruangan rapat internasional, para petinggi negara melihat rekaman secara langsung dari pesawat-pesawat yang membawa bom nuklir. Sedangkan di ruangan rapat Istana Dewa Perang, semua Dewa Perang juga sudah berkumpul. Melalui gambaran satelit, awan yang sangat tebal menyelimuti daerah yang sedang monster tanduk emas singgah. Saking tebalnya serta besarnya awan itu sampai menutup sebagian besar wilayah bumi. Dari atas udara, para pesawat yang terbang secara otomatis membawa bom nuklir sudah mulai mendekati monster tanduk emas. Dengan jumlah 19 pesawat, pesawat prasejarah pemimpin Hong akan menjadi misi utama kali ini dengan membawa senjata terkuat umat manusia, yaitu bom nuklir utama. Lalu semua pesawat tersebut mulai menurunkan ketinggian terbangnya. Sedangkan monster tanduk emas sekarang baru saja terbang ke udara menuju ke arah pesawat-pesawat tersebut.
Satu pesawat kaisar dengan segera mengeluarkan kecepatan penuh terbang ke arah monster tanduk emas. Lo Feng dari dasar laut juga menyaksikan misi pengeboman ini melalui hologram armornya. Setelah pesawat pengebom pertama berada di jarak yang sangat dekat dengan tanduk emas, pesawat tersebut langsung meledak secara otomatis melalui program AI. Ledakannya sangatlah besar sampai membuat seluruh gedung yang berada di sana hancur, serta para monster-monster di sana ikut musnah seketika. 启动。敌甲来了。 Namun sangat disayangkan cerita dari serial Donghua Swellstar episode 75 bersambung tanpa memperlihatkan apa yang terjadi dengan monster tanduk emas. Tetapi jika kalian sudah menonton konten spoiler Mimin kemarin, bom nuklir pertama ini sama sekali tidak dapat menggores monster tanduk emas. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 到了。甚至比机械武馆总占尽了一小部分。